saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali pada malam hari ini di dalam persekutuan doa GKBJ Bekasi. Dan kiranya melalui persekutuan doa ini, doa Jumat ini, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita boleh merenungkan firman Tuhan, dan kita juga boleh berdoa bersama-sama, berdoa syafaat ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari terlebih dahulu kita menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Besarlah Allahku, PPK 18. Sehingga kami semua Tuhan boleh bersungguh hati merenungkan firman Tuhan, berdoa, beribadah kepadamu. Ya Tuhan, biarlah pimpinan Roh Kudus pula yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, yang menjadi landasan renungan firman Tuhan di dalam doa malam kita pada malam hari ini, yang boleh kita renungkan bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Kita akan membaca satu ayat, satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 8, Matius 11 maksudnya, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ya. Oke, kita baca bersama-sama ya.
1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu ayat yang sangat terkenal ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu fenomena yang saya perhatikan belakangan ini ya, di dunia sosial khususnya di dalam kehidupan bersosial ya, baik itu di media sosial maupun di dalam kehidupan berelasi dengan sesama ketika ngobrol dan lain sebagainya. Nah, saya melihat salah satu hal yang terjadi cukup bukan fenomena ya. Saya melihat satu hal yang terjadi adalah bagaimana orang, khususnya di tengah situasi saat ini ya, orang itu mulai berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang paling menderita. Jadi siapa yang paling susah, berlomba-lomba untuk menjadi yang paling susah dibandingkan dengan orang lain. Jadi seakan-akan menggampangkan pergumulan yang dialami oleh orang lain gitu ya. Dirinya serasa lebih susah dari orang lain. Misalnya ketika seseorang gitu ya, seorang teman curhat, cerita, berkeluh kesah terhadap satu pergumulan atau permasalahan yang sedang ia alami, bagaimana masalah berat yang sedang ia alami saat ini gitu ya. Nah, terus satu orang teman lagi menimpali gitu ya, mengatakan, wah, pergumulanmu, permasalahanmu itu tidak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan saya ya. Wah, apa yang kamu alami itu nggak ada apa-apanya lah dibanding dengan permasalahan, pergumulan yang saya alami ya. Atau yang satunya lagi menyahut, kamu seharusnya bersyukur, pergumulan yang kamu alami itu kecil. Lihat orang di luar sana, banyak orang yang hidupnya lebih susah dari kamu gitu ya. Atau misalnya kita katakan, kamu harus bersyukur, permasalahanmu, pergumulan yang kamu alami itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya yang mengalami begini, yang mengalami begitu, dan lain sebagainya gitu ya. Atau kita mencoba membandingkan dengan apa yang dulu kita pernah alami dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Biasanya orang tua ya bisa yang biasa mengatakan yang seperti ini, wah dulu di zamannya papa mama lebih susah lagi dibandingkan dengan kamu saat ini ya. Jadi seolah-olah apa yang dialami oleh orang lain itu tidak ada bandingnya dengan apa yang kita alami gitu ya. Padahal niat orang ini adalah mau curhat ya, mau sharing, bukan mau berlomba siapa yang paling menderita. Tetapi inilah yang realita yang terjadi, yang terkadang kita hadapi ya, dan mungkin juga kita dengarkan gitu. Yang akhirnya membuat orang tersebut yang misalnya sharing cerita, membuat dia mungkin bisa merasa tidak nyaman, akhirnya denial dengan perasaan yang sedang ia alami, tidak jujur, tidak tahu lagi ya dengan apa yang sedang ia rasakan, dengan apa yang ia alami. Dan mungkin juga ada orang yang akhirnya menutup-nutupinya dengan pura-pura bahagia. Ya, pura-pura bahagia butuh tenaga juga sebenarnya gitu ya. Nah, jadi apalagi kita sebagai orang Kristen, bukankah sering sekali kita mendengarkan bersyukurlah, ya bersyukur dalam segala hal. Ya, kok boleh ngeluh dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, betulkah kita sebagai orang Kristen itu nggak boleh mengeluh? Nah, benarkah seperti itu? Apalagi di situasi saat ini ya, pandemik, di situasi keadaan yang tidak pasti. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berlalu, kapan COVID ini akan hilang dari muka bumi ini, kapan vaksin dari virus ini ditemukan, nggak jelas kapan. Ya, nggak ada kepastian. Kita bisa saja mengalami keluh kesah, mengalami pergumulan yang berat, khususnya di tengah situasi yang saat ini gitu ya. Bukankah yang menjadi pertanyaannya, apakah saya tidak boleh mengeluh? Apakah orang Kristen nggak boleh mengeluh kalau begitu? Bagaimana bisa bersyukur melihat segala situasi yang terjadi saat ini? Ya. Tetapi
benarkah kita orang Kristen itu tidak boleh mengeluh? Benar nggak sih? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya kita perhatikan ya di dalam Alkitab, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Misalnya Raja Daud, ternyata Raja Daud itu juga mengeluh sama Tuhan. Dia itu adalah raja, orang yang berkenan di hatinya Tuhan, orang yang tahu isi hatinya Tuhan. Tetapi ternyata ia juga pernah mengeluh. Mazmur 6 ayat 6. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, membanjiri ranjangku. Ya, coba bayangin ya, setiap malam mengeluh di tempat tidur, bahkan digambarkan bagaimana keluh kesahnya itu digambarkan dengan air mata yang membanjiri ranjangnya Raja Daud. Coba. Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dikatakan bahwa di dalam Keluaran 2 ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Nah, bagaimana waktu itu bangsa Israel diperbudak di Mesir, dan bagaimana teriak minta tolong mereka, keluh kesah mereka, itu akhirnya sampai kepada Tuhan. Ini umat pilihan Tuhan loh. Umat pilihan Tuhan, mereka juga ternyata bisa mengeluh, gitu ya, mengeluh. Di dalam kitab Ratapan, di sana dikatakan bahwa juga orang bisa mengeluh karena dosa. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ini adalah ternyata kalau misalnya kita lihat bahwa di dalam Alkitab ternyata ada contoh-contoh yang bisa kita lihat bahwa mereka itu juga meskipun dekat dengan Tuhan, umat pilihan Tuhan, mereka itu juga ternyata bisa mengeluh. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan boleh apa enggaknya sih ya, tetapi bagaimana jujur dengan perasaan keadaan yang kita alami saat ini. Para pemazmur, ya, penulis kitab Mazmur, mereka itu adalah bagaimana dengan jujur mereka mencatat apa yang mereka alami dan kemudian mereka mengutarakannya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 2, gitu ya, Rasul Paulus di sana kembali mengingatkan kita bahwa sebenarnya mengeluh adalah satu realita yang pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita, baik itu orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya kepada Tuhan. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Di dalam kemah maksudnya di dunia ini ya, berada di dalam tengah dunia ini, kita mengeluh karena kita merindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Dan kemudian di dalam Roma 8 ayat 23 dipertegas lagi, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima kasih karunia sulung Roh, kita yang memiliki Roh Kudus, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi ini adalah satu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Sebagai manusia yang memiliki perasaan, yang memiliki emosi, yang bisa jujur dengan perasaannya, dengan situasi yang kita hadapi, gitu ya, kita pasti kemungkinan sangat bisa mengalami pergumulan-pergumulan, dan akhirnya itu membuat kita mengeluh. Dari contoh-contoh yang kita lihat di dalam Alkitab tadi ya, baik itu orang biasa, ya, umat Israel, bagaimana mereka mengeluh, maupun raja, gitu ya, pemimpin bangsa Israel, gitu ya, Raja Daud, dan mungkin berbagai para pemazmur yang lainnya, gitu ya. Ternyata mereka bisa mengeluh. Apakah mereka tidak mengucap syukur? Tentu saja, saya percaya tidak ya. Tidak seperti itu. Bukan berarti ketika mereka mengeluh mereka akan tidak mengucap syukur. Bisa saja
orang mengeluh karena ia tidak mengucap syukur, bisa saja. Tetapi ada juga orang yang mengeluh ya karena ia bukan tidak mengucap syukur sama Tuhan, tetapi ia jujur dengan perasaan yang ia miliki, tidak denial dengan apa yang sedang ia alami saat ini. Nah, apakah itu suatu hal yang tidak benar? Apakah itu adalah dosa ya? Bukan hak kita memutuskan itu dosa atau tidak, itu adalah haknya Tuhan untuk memutuskan akan hal itu. Tetapi satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya, tadi kita sudah baca Matius 11 ayat 28. Diajarkan kepada kita untuk menunjukkan keluhan tersebut kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya. Boleh mengeluh, tetapi kita menunjukkannya itu kepada Tuhan. Hampir semua tokoh-tokoh Alkitab gitu ya, yang paling tidak para pemazmur itu menjadi bukti nyata bagi kita. Bagaimana keluhan mereka, meskipun keluhan Raja Daud itu cukup parah sampai genangan air matanya, dia gambarkan gitu ya, ranjangnya dipenuhi atau dibanjiri dengan genangan air matanya, tetapi tetap saja yang menunjukkannya kepada Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka menunjukkan keluhan mereka itu kepada Tuhan. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah kepada siapakah kita menunjukkan keluhan kita. Ketika kita menyampaikannya kepada manusia, kemungkinan saja kita bisa mendapatkan jawaban yang seperti tadi. Allah bersyukur, permasalahanmu itu gak ada apa-apanya dibanding saya. Apa yang kamu alami itu dibandingkan dengan anak-anak di luar sana itu gak sebanding lah. Nah, bisa saja dan akhirnya mengecewakan kita. Ya, kita bisa saja sharing dengan sesama dan Tuhan juga bisa memakai sesama kita untuk menguatkan kita gitu. Tetapi kita itu memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, Allah yang selalu siap mendengarkan kita, sehingga ia menjadi tempat yang tepat untuk berkeluh kesah, untuk mengadu terhadap apa yang kita alami saat ini. Sehingga karena Tuhan tahu akan hal itu, Kristus memberikan ajakan kepada kita. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28 yang sudah kita baca, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang diajak? Mereka yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi di dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita pasti bisa menunjukkan ekspresi-ekspresi tertentu ya, emosi tertentu, entah itu pasrah, entah itu mengeluh, atau entah itu bisa menerima dengan keadaan yang ada dan lain sebagainya, gitu ya. Dengan segala pergumulan yang ada, kepada kita diberikan satu ajakan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan. 11 ayat 28 di dalam konteks Matius yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang kita baca dari Alkitab ini adalah pada saat itu berbicara tentang keadaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan berada di dalam satu tekanan dari bangsa Romawi yang menjajah mereka, dan juga tekanan dari ahli Taurat, orang Farisi. Bagaimana mereka menambahkan hukum Taurat, bagaimana mereka menambahkan tradisi-tradisi yang ada, sehingga orang Yahudi harus berjuang mati-matian untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh orang Farisi, ahli Taurat tersebut. Belum lagi dengan dosa-dosa pribadi yang ada, semakin membuat mereka merasa tidak mampu. Sudah berjuang, sudah berusaha, tetapi mereka tidak mampu melakukannya, dan mereka takut itu akan menjadi dosa karena merasa tidak memenuhi tuntutannya Tuhan. Nah, Tuhan memberikan ajakan ini kepada mereka, ajakan juru selamat untuk datang kepadanya, karena ia
akan memberikan kelegaan. Jadi kepada setiap kita juga yang mengalami berbagai tekanan, yang mengalami berbagai hal, kita diajak untuk datang kepada Tuhan, membawa keluh kesah tersebut kepada Tuhan, membawa pergumulan tersebut kepada Tuhan. Nah, hanya saja yang terkadang menjadi permasalahannya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang enggan untuk datang kepada Tuhan. Ya, mungkin saudara pernah mengalami hal yang seperti itu. Terkadang ada saatnya kita merasa enggan untuk datang kepada Tuhan, untuk menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, untuk mengadu kepada Tuhan. Hah? Entah itu karena sudah merasa kayaknya nggak ada jawaban, ya, atau misalnya mungkin mengabaikan, atau misalnya mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan apa yang dimiliki, mengandalkan pengalaman yang dimiliki selama ini, mengandalkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga enggan untuk datang kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita diberikan nasihat, yuk berdoa sama Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita memberikan berbagai alasan untuk membenarkan apa yang kita lakukan, untuk membenarkan dosa yang kita lakukan. Kita mengeluh, kita memberikan dalih supaya kita tidak memenuhi undangan daripada Tuhan Yesus tersebut. Undangan juru selamat untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu memberikan satu perumpamaan, ya, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Jadi ada orang yang mengadakan perjamuan besar. Nah, kemudian yang mengundang banyak orang. Tetapi orang-orang yang diundang tersebut tidak mau datang, ya, tidak mau datang dengan berbagai alasan. Di ayat yang ke-18, alasan yang diberikan oleh orang pertama yang kemudian ditanya, diberikan undangan tapi tidak mau datang, dia memberikan alasan seperti ini, ayat 18. Aku membeli ladang dan aku pergi melihatnya. Apakah ini adalah alasan yang masuk akal? Tentu saja tidak, kan? Harusnya lihat dulu ladang yang mau dibeli, lihat dulu apa yang mau dibeli, baru kalau udah ngena di hati, pas mau, ya baru bayar, baru beli dan baru bayar. Tapi ini aku baru membeli ladang dan aku pergi untuk melihatnya. Nah, namanya juga orang yang membuat alasan pasti ada aja gitu, ya. Nah, kemudian orang yang kedua, ayat 19, hampir sama. Saya baru beli 5 pasang lembu kebiri, jadi aku harus mencobanya. Bukankah sebelum membeli sesuatu harus dites dulu, ya? Saya pernah, saya beli setrika, beli rice cooker gitu, ya, kan harus dites dulu, ya, di tokonya, nyala apa enggak, jalan apa enggak. Seharusnya ketika yang membeli binatang harus dilihat juga, kan harus dites dulu apakah benar lembu yang dikebiri ini benar-benar sesuai dengan apa yang ditawarkan atau tidak, gitu. Tetapi dia bilang, aku baru beli jadi harus dicoba. Ya, nah ini adalah alasan orang yang memang orang kalau sudah membuat alasan pasti bisa, kalimatnya bisa apa aja, ya, alasannya bisa apa aja. Nah, kemudian yang ke-20, ayat yang ke-20 mengatakan, aku baru menikah jadi tidak bisa datang. Nah, satu alasan yang aneh, ya, aku baru nikah jadi nggak bisa datang, gitu, ya. Apakah pasangannya itu harus ditemani siang dan malam, gitu, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah orang-orang yang suka berdalih, ya. Dan di dalam konteks perumpamaan ini mereka berdalih untuk menolak undangan yang diberikan kepada mereka. Akhirnya sang tuan yang mengadakan jamuan besar tersebut memberikan undangan kepada orang lain, dialihkan kepada orang lain. Dan orang yang diundang, dia mengatakan di ayat yang terakhir, orang yang diundang tetapi tidak datang, tidak layak untuk menikmati jamuan yang sudah disediakan kepada mereka.
orang yang diundang oleh Tuhan, tetapi tidak mau datang memenuhi undangan tersebut, tidak layak untuk menikmati jamuan kelegaan, tidak layak menikmati, tidak bisa menikmati kelegaan jiwa yang disediakan oleh Tuhan. Ya. Jadi stop memberikan berbagai alasannya tidak jelas, stop memberikan berbagai hal-hal yang menurut kita, oh saya berhak, saya benar dan lain sebagainya. Tetapi mari kita datang memenuhi ajakan juru selamat yang memberikan satu jaminan kepada kita, ketika datang aku akan memberikan kelegaan kepada. Jadi di dalam keadaan apapun, ya cuma Dia satu-satunya yang tempat kita bersandar, tempat kita berkeluh, sehingga kita mau datang kepadanya, meskipun kita juga masih berat hati, meskipun rada-rada masih ada rasa sakit di dada gitu ya. Di dalam BGA minggu kemarin juga saya sudah menyampaikannya ya, bahwa segala sesuatu dimulai dari ketaatan. Meskipun itu sulit, tetapi mari kita menjalankan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena tidak ada pilihan lain selain untuk taat, selain untuk datang kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hal ini kita bisa merenungkan beberapa hal. Bahwa jika kita tahu bagaimana keadaan manusia sebagai anak-anak Tuhan, ya mari ketika orang lain sudah ada yang sharing dengan kita, ya mari kita tidak menggampangkan pergumulan orang lain, tetapi justru kita berdoa untuk dia. Karena setiap orang itu punya struggle-nya tersendiri ya, punya pergumulan tersendiri yang tidak bisa kita sandingkan dengan diri kita. Ibaratnya anak kecil, anak yang TK, kelas 1 SD dan lain sebagainya, mereka kehilangan uang 1.000 itu bagi mereka sangat pergumulan yang berat, masalah yang besar banget. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, 1.000 itu hilang aja kita nggak mikirin gitu loh. Nah, jadi setiap masing-masing orang itu punya struggle-nya tersendiri yang tidak kita bisa sama-samakan dengan diri kita. Nah, ketika segala hal sudah kita lakukan, namun kehidupan kita masih ada terus kejanggalan di dalam hati, ada ketakutan, ada kecemasan, ada keletihan jiwa yang kita alami di tengah ketidakpastian saat ini. Yuk, mari kita datang memenuhi undangan Juru Selamat. Datanglah kepada Kristus meskipun itu berat. Mari kita datang kepada-Nya. Ada satu kalimat yang pernah saya baca yang mengatakan begini, jangan berkata Tuhan itu berdiam diri ketika kamu menutup Alkitabmu, ketika Alkitabmu tertutup. Betul nggak? Terkadang juga mungkin kita mengatakan, Tuhan gak berbuat apa-apa, Tuhan berdiam diri dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab yang kita miliki, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, kita biarkan tertutup, gak pernah kita buka. Padahal semuanya ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman Tuhan, dari jawaban dari segala pergumulan yang kita alami. Sampai kita baca. Nah, mari juga kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, yang boleh menjadi kesegaran bagi jiwa kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di tengah situasi yang kita alami saat ini, berbulan-bulan di masa-masa ketidakjelasan, ketidakpastian kapan semuanya ini akan berakhir, di masa-masa mengalami pergumulan hari demi hari, mulai ada pergumulan permasalahan yang dialami di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Yuk, mari kita mau membawanya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Karena satu jaminan kepada janji, jaminan kepastian yang Tuhan berikan, aku akan memberikan kelegaan kepada.
Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini juga kita akan berdoa syafaat ya. Jika kita mendengar berita, melihat ya di televisi atau membaca, ada satu bencana yang terjadi di Masamba di Sulawesi Selatan, bagaimana banjir bandang melanda daerah sana, ada yang meninggal dan juga ada banyak orang yang mengalami, yang menjadi korban dari bencana ini. Jadi kita juga teringat kepada mereka pada malam hari ini, dan kita berdoa untuk korban banjir bandang di Masamba, Sulawesi Selatan. Kita berdoa Tuhan yang menguatkan mereka, menghiburkan mereka, bahwa ini adalah hal yang tidak mudah juga untuk mereka alami, kehilangan harta benda dan kehilangan orang yang mereka kasihi. Kiranya hati mereka dihiburkan oleh Tuhan untuk tetap berjuang melanjutkan kehidupan ini. Kita juga berdoa biarlah pemerintah boleh cepat turun tangan untuk boleh menolong, memberikan bantuan, dan juga semuanya diperlancar ya, sehingga ini juga boleh menjadi berkat kebaikan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana. Mari kita membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami teringat berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Masamba, Sulawesi Selatan, yang berapa hari lalu mereka mengalami musibah banjir bandang. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi yang begitu sulit ini, kami sadar bahwa bukan hal yang mudah bagi mereka untuk melewatinya. Kehilangan harta benda mereka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, dan berbagai hal lainnya yang mereka alami. Kami membawa mereka kepada-Mu ya Tuhan, bersatu hati pada malam hari ini. Kami berdoa, menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, belas kasih Tuhan yang Engkau nyatakan kepada mereka, hiburkanlah hati mereka Tuhan. Hiburkanlah orang-orang yang khususnya kehilangan orang yang mereka kasihi Tuhan. Bahwa kami tahu bahwa ini juga bukan hal yang mudah bagi mereka. Hiburkanlah ya Tuhan, kuatkan mereka untuk melewati hari demi hari. Biarlah saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini, mereka boleh melewati masa-masa musibah ini, setelah musibah ini bersama dengan Tuhan, karena Engkau yang menguatkan, menghiburkan mereka Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh terus melanjutkan kehidupan mereka yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga nantinya yang akan memulihkan keadaan mereka, memulihkan apa yang telah hilang selama ini. Kiranya Tuhan yang mengembalikan kepada mereka dengan caranya Tuhan, memberkati mereka. Dan kami juga berdoa untuk para relawan tenaga medis yang bekerja untuk menolong, yang turun tangan memberikan bantuan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga melalui mereka juga Tuhan boleh mendatangkan kebaikan untuk saudara-saudara kami di Masamba yang mengalami musibah ini. Dan kiranya segala hal yang dibutuhkan juga Tuhan Yesus saja yang mencukupkan dan memberikan kelancaran. Jika ada masalah-masalah yang mereka alami Tuhan, di dalam menyalurkan bantuan, di dalam mendatangkan para relawan tenaga medis, kiranya Tuhan, Engkau yang bekerja menyatakan kasih-Mu, menyatakan mukjizat-Mu, membukakan jalan supaya bisa diperlancar untuk boleh mempercepat masa pemulihan untuk saudara-saudara kami yang mengalami banjir bandang ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, biarlah boleh cepat tanggap turun tangan, memberikan bantuan, memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami. Dan kiranya juga Tuhan, kami berdoa kiranya pemerintah kami ini Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan, boleh terus kepemimpinan daripada Presiden Jokowi boleh menjadi kebaikan, boleh menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami, dan khususnya untuk saudara-saudara kami di Masamba, Sulawesi Selatan yang sedang mengalami musibah saat ini. Kami menyerahkan
ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini, anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, kiranya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, yang menjauhkan semua mereka Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit yang ada. Kiranya Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan yang menjaga kesehatan, Tuhan yang memberkati kekebalan tubuh mereka. Kiranya Tuhan Kau yang hadir dan memberkati saudara-saudara kami yang ada di musala. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, jika kita juga melihat situasi saat ini, kita melihat bahwa pandemi COVID-19 masih ada ya, dan makin banyak juga jumlah korban yang ada, baik itu di Indonesia, di berbagai wilayah yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Dan kita juga terus berdoa kepada Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa boleh Ia nyatakan untuk bangsa kita, untuk dunia ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang memang menurut berita yang kita dengar gitu ya, bahwa ada orang-orang yang sedang melakukan riset menemukan vaksin daripada COVID-19 ini. Nah, kita berdoa kiranya boleh secepatnya ditemukan vaksinnya, dan juga segala hal yang mereka butuhkan, peralatan dan juga uang pastinya ya yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan yang mencukupkan. Dan nantinya ketika pun vaksin ini ditemukan dan kemudian diuji coba gitu ya, boleh menjadi alat kebaikan bagi semua orang, sehingga virus ini boleh berlalu di muka bumi ini. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa juga melindungi bangsa kita ya, di tengah situasi yang tidak pasti saat ini, yang memang ada berbagai hal yang terjadi. Kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk situasi pandemik saat ini yang masih terus melanda baik bangsa kami, negara Indonesia maupun negara-negara yang lain. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan daripada bangsa kami khususnya Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh kasih, yang boleh juga memulihkan keadaan bangsa kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk orang-orang yang memang melakukan riset untuk menemukan vaksin daripada virus ini. Tuhan, kiranya melalui mereka boleh Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami semua, melalui pengetahuan, melalui riset yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga boleh layak nantinya dipergunakan untuk kebaikan bagi semua orang yang khususnya yang mengalami terjangkit akan virus COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik ketika diuji coba maupun nanti ketika sudah bisa diaplikasikan, dipakai kepada semua orang. Biarlah Tuhan juga itu boleh Engkau yang menguduskan, melayakkannya, sehingga boleh dengan tepat dipergunakan dengan baik, bukan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk segala hal yang mereka butuhkan, baik itu peralatan, uang dan lain sebagainya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika mengandalkan kekuatan diri sendiri Tuhan, kami tidak mampu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan itu selalu punya jalannya, punya cara tersendiri untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kiranya Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang memberkati. Dan kiranya Tuhan, di tengah situasi pandemik saat ini, Engkau juga yang boleh nolong memberkati bangsa kami, khususnya beberapa daerah yang berada di zona hitam. Tuhan, kiranya pemerintah boleh segera turun tangan, Tuhan yang memimpin mereka, boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi untuk mencegah penularan daripada COVID-19 ini.
Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya juga setiap masyarakat boleh bertanggung jawab, boleh mengikuti setiap aturan protokol yang diberikan oleh pemerintah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu mendengarkan setiap seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga kita tahu semua ya bahwa anak-anak sekolah sudah memulai tahun ajaran baru. Kita menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan, meskipun secara umum ya sebagian besar melaksanakannya secara online, belajar online, dan mungkin juga ada yang offline. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya anak-anak kita yang sekolah yang mengikuti sekolah baik online maupun offline, kiranya mereka dapat tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, dan Tuhan yang mengaruniakan kepintaran kepada mereka, dan Tuhan juga yang akan menjadikan mereka anak-anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah ketika nanti juga mereka tumbuh dewasa, mereka boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk setiap sekolah-sekolah, para guru yang mengajar, biarlah mereka juga dengan kreativitas yang ada boleh mengajar, boleh memimpin anak-anak sekolah ya. Ya, mari kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk anak-anak yang mulai sekolah kembali di tahun ajaran baru saat ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, baik itu yang melaksanakan belajar online maupun offline, yang melaksanakan belajar di sekolah. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh melindungi dan memberkati, khususnya mereka yang melakukan pembelajaran offline, langsung datang ke sekolah. Kiranya sekolah boleh mematuhi setiap protokol yang ada, sehingga boleh mencegah penularan daripada COVID-19 ini Tuhan. Dan juga baik yang online, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, setiap peralatan yang digunakan Tuhan yang memberkati, sehingga itu boleh membawa kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu yang masih sekolah ini ya Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pendidikan yang baik, mereka boleh diberikan ajaran-ajaran yang benar, dan kami juga memohon kiranya Tuhan yang mengaruniakan kepintaran, kecerdasan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang boleh membawa menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia ini. Ketika mereka juga nanti beranjak dewasa, mereka boleh menggapai cita-cita yang Tuhan izinkan kepada mereka, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah juga Tuhan orang tua mereka, kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mencukupkan di dalam, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang dialami sebagai orang tua di dalam mendidik anak yang belajar online di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kesabaran, Tuhan yang memberikan juga hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh menyikapi setiap halnya dengan baik dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di akhir daripada doa Jumat kita pada malam hari ini, mari kita juga berdoa menyerahkan pergumulan yang kita alami secara pribadi kepada Tuhan, dan mari kita membawanya kepada Tuhan, dan kiranya juga Tuhan yang terus menguatkan kita. Dan saya akan mengakhirinya di dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami seharusnya ketika mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, ketika kami mengalami hal-hal yang tidak bisa kami atasi, seharusnya kami datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengundang kami, mengajak kami untuk datang kepada-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, supaya senantiasa boleh terus datang kepada Tuhan, boleh terus mengandalkan Tuhan di tengah apa yang kami alami. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kehidupan kami, untuk kehidupan setiap jemaat-Mu, anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, bahwa kami berada di kemah saat ini, di kemah yang ada di dunia ini, yang dimana kami bisa mengalami penderitaan, kami bisa mengalami pergumulan.
Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kuatkan kami memohon berikanlah kami hikmat ya Tuhan, untuk kami, supaya kami bisa menyikapinya dengan baik, untuk kami bisa menghadapi, menjalaninya dengan baik bersama dengan Engkau, sehingga kami juga Tuhan tidak berdosa, tetapi kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan, di dalam setiap seruan pergumulan yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini, Tuhan juga yang menyenggelkan telingamu untuk mendengar dan menjawabnya tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan, setiap doa yang kami naikkan kepadamu, semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang menguduskan melayakannya. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian doa malam kita pada malam hari ini, dan kiranya kita senantiasa berada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.